teman-teman, kami dari kelompok 10 Sistem Informasi kelas 21 SO1 Stikom Tunas Bangsa. Jadi di video ini kami akan membawakan materi yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tapi sebelum kita mulai materi ini, kami mau memperkenalkan diri kami. Anggota kelompok 10 yaitu Bagas Farhan Coyer Nugroho dengan NIM 2102007, Darwis William Nenggolan dengan NIM 2102216, Muhammad Sabda Syah Alam Hasibuan dengan NIM 2102030, dan Joshua Kevin Hasibuan dengan NIM 2102007. Setelah perkenalan kelompok ini, mari kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 ingin membahas materi kita tentang good governance. Kita mungkin sering atau pernah mendengar orang-orang membicarakan tentang good governance. Tapi sesungguhnya apa good governance itu? Governance sendiri adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pada dasarnya, konsep good governance mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan yang baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan 15 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Prinsip-prinsip pokok good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, ada prinsip-prinsip good governance yaitu yang pertama, dari partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suatu suara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Dalam proses mewujudkan good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law. Yang ketiga, transparansi, artinya keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang keempat, peduli pada dunia usaha. Yang kelima, berorientasi pada konsensus, artinya bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Yang keenam, kesetaraan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Dan yang kedelapan adalah visi strategis, seperti contohnya menghadapi masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi. Faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi dalam kenyataannya antara lain faktor kepimpinan organisasi, kompetensi aparatur, pemberian penghargaan yang diterima, dan fasilitas kerja yang tersedia. Keempat faktor ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi aparatur. Dapat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi atau rendah dalam memberikan pelayanan administrasi, mempengaruhi tingkat kedisiplinan kerja aparatur tinggi atau rendah, dan rasa tanggung jawab aparatur untuk cepat menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan atau lambat menyelesaikan pekerjaan pelayanan administrasi yang diberikan. Bab 4. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah upaya membangunkan pemerintahan yang lebih baik berdaya guna dalam melakukan pembangunan nasional. Birokrasi pemerintahan dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan yang di pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan atau Menteri Perdagangan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Penerbitan Pemerintah RB nomor 6 tahun 60 2012 tentang pedoman umum. Pada implementasi KPPNL berupa optimasi untuk mewujudkan spek pembentuk zona integrasi.